Kronologi gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon bermula dari meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di wilayah selatan negara tersebut pada akhir Maret 2026, di mana pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tergabung dalam misi UNIFIL ikut terdampak langsung oleh intensitas serangan di lapangan. Ketiga prajurit Indonesia berada dalam mandat resmi PBB untuk menjaga stabilitas kawasan. Namun situasi keamanan yang memburuk membuat mereka berada di garis risiko tinggi. Insiden pertama terjadi pada 29 Maret 2026 di wilayah Acit Al-Qusair, ketika sebuah proyektil artileri menghantam area sekitar posisi kontingen Indonesia. Serangan tersebut menyebabkan 1 prajurit TNI gugur di tempat dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Ledakan terjadi secara tiba-tiba di tengah kondisi yang sebelumnya masih dianggap relatif terkendali, menandai perubahan drastis dalam tingkat ancaman terhadap pasukan penjaga perdamaian. Belum genap 24 jam, situasi justru semakin memburuk. Pada 30 Maret 2026, konvoi logistik UNIFIL yang membawa personel termasuk prajurit Indonesia menjadi sasaran ledakan di dekat Bani Hayyan, sektor timur Lebanon. Ledakan tersebut menghancurkan kendaraan yang mereka tumpangi dan menewaskan 2 prajurit TNI lainnya. Dalam insiden yang sama, beberapa personel lain dilaporkan mengalami luka serius dan harus segera dievakuasi ke fasilitas medis, termasuk rumah sakit di Beirut. Rangkaian 2 serangan dalam waktu berdekatan ini memperlihatkan pola ancaman yang semakin agresif terhadap pasukan penjaga perdamaian. Serangan tidak lagi bersifat sporadis, melainkan berulang dan menyasar area yang berkaitan langsung dengan aktivitas UNIFIL. Pemerintah Indonesia menilai situasi ini sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional, mengingat pasukan penjaga perdamaian seharusnya dilindungi dan tidak menjadi target dalam konflik bersenjata. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka mendalam atas gugurnya ketiga prajurit tersebut dan menegaskan bahwa pengorbanan mereka adalah bentuk dedikasi tertinggi dalam menjaga perdamaian dunia. Namun di balik pernyataan belasungkawa itu, pemerintah juga mengeluarkan sikap tegas dengan mendesak investigasi internasional yang menyeluruh, transparan, dan tidak memihak untuk mengungkap pelaku serta kronologi detail serangan. Kecaman tidak hanya datang dari Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui pejabat tinggi operasi perdamaian juga mengecam keras serangan tersebut dan menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran dalam kondisi apapun. Negara-negara lain turut menyuarakan keprihatinan dan mendesak semua pihak yang terlibat konflik di Lebanon untuk menahan diri serta mematuhi hukum humaniter internasional. Di Forum Dewan Keamanan PBB, perwakilan Indonesia secara terbuka menuntut akuntabilitas penuh atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran serius yang harus ditindak secara hukum. Indonesia juga mendesak agar langkah konkret segera diambil untuk meningkatkan perlindungan bagi seluruh personel UNIFIL, termasuk evaluasi protokol keamanan dan kesiapan evakuasi di wilayah konflik. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi komunitas internasional. Gugurnya prajurit bukan sekadar kehilangan bagi Indonesia, tetapi juga mencerminkan kegagalan kolektif dalam menjamin keselamatan pasukan penjaga perdamaian di zona konflik aktif. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, insiden ini mempertegas bahwa misi perdamaian kini berada dalam ancaman nyata dan tanpa langkah tegas dari dunia internasional, korban serupa berpotensi kembali terjadi. Perkembangan terbaru dari insiden gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon menunjukkan bahwa hingga saat ini penyebab pasti serangan masih belum dapat disimpulkan secara final. Investigasi yang dilakukan oleh UNIFIL masih berjalan dan difokuskan pada 2 hal utama. Siapa pelaku sebenarnya dan apakah serangan tersebut disengaja atau merupakan dampak dari situasi pertempuran yang kacau di lapangan. Berdasarkan temuan awal, 2 prajurit TNI tewas akibat ledakan di sisi jalan yang diduga kuat merupakan Improvised Explosive Device (IED) yang menghantam konvoi UNIFIL di wilayah Bani Hayyan.
Sementara satu prajurit lainnya gugur akibat proyektil artileri yang jatuh di dekat posisi pasukan penjaga perdamaian sehari sebelumnya. Namun asal-usul proyektil tersebut masih belum diketahui secara pasti, sehingga membuka kemungkinan berbagai skenario. PBB sendiri menegaskan bahwa investigasi masih berlangsung untuk menentukan apakah serangan ini merupakan tindakan yang disengaja atau bagian dari efek pertempuran antara pihak-pihak yang bertikai di Lebanon Selatan. Bahkan, pernyataan resmi menyebutkan bahwa semua kemungkinan masih terbuka, termasuk potensi pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Di sisi lain, terjadi saling tuding di tingkat internasional. Pihak Israel membantah keterlibatan langsung dalam penanaman bahan peledak, sementara menuding kelompok Hizbullah sebagai pihak yang bertanggung jawab karena aktivitas militernya yang kerap dilakukan di dekat posisi UNIFIL. Namun hingga kini, tidak ada bukti final yang dipublikasikan ke publik, dan PBB meminta semua pihak menyerahkan data untuk kepentingan penyelidikan. Pemerintah Indonesia menegaskan sikap yang lebih keras dibanding sebelumnya. Selain mengecam, Indonesia secara resmi menuntut investigasi yang transparan, menyeluruh, dan akuntabel. Jika nantinya terbukti bahwa serangan tersebut memang disengaja dan secara langsung menargetkan pasukan penjaga perdamaian, maka konsekuensinya bisa sangat besar, tidak hanya secara militer tetapi juga diplomatik. Namun, dan bukan tidak mungkin Presiden Prabowo Subianto akan keluar dari hubungan dengan Amerika Serikat dan kemudian bergabung dengan Iran, meskipun belum memiliki dasar fakta yang kuat hingga saat ini. Secara kebijakan luar negeri, Indonesia sejak lama menganut prinsip bebas aktif. Artinya, tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu. Bahkan, dalam pernyataan resmi sebelumnya, Indonesia menegaskan tidak akan bergabung dalam aliansi militer manapun. Meski demikian, tekanan politik memang mulai terlihat. Insiden ini memperbesar dorongan agar Indonesia mengambil sikap lebih tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab, termasuk kemungkinan mengevaluasi hubungan diplomatik atau kerjasama tertentu. Dalam konteks konflik Timur Tengah yang semakin kompleks, melibatkan Israel, Hizbullah, Iran, dan kepentingan Amerika Serikat, posisi Indonesia bisa menjadi lebih sensitif ke depan. Jika nantinya investigasi membuktikan adanya unsur kesengajaan, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan meningkatkan responsnya secara signifikan, baik melalui jalur diplomasi keras di PBB maupun peninjauan ulang keterlibatan dalam misi tertentu. Namun hingga saat ini, semua itu masih berada pada tahap kemungkinan, bukan keputusan resmi. Dalam konteks geopolitik kawasan, Lebanon Selatan memang menjadi titik panas yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari militer Israel Defense Forces hingga kelompok bersenjata Hezbollah. Ketegangan yang terus meningkat, ditambah dengan keterlibatan tidak langsung kekuatan besar seperti United States dan Iran, membuat setiap insiden berpotensi menjadi pemicu eskalasi yang lebih luas. Jika benar serangan terhadap prajurit TNI dilakukan secara sengaja, maka muncul dugaan bahwa ini bisa menjadi bagian dari strategi provokasi. Tujuannya bukan sekadar menyerang pasukan penjaga perdamaian, tetapi menciptakan tekanan politik dan emosional agar negara korban, dalam hal ini Indonesia, terdorong mengambil langkah yang lebih keras. Dalam skenario terburuk, langkah tersebut bisa berupa peningkatan keterlibatan militer atau sikap diplomatik yang lebih konfrontatif. Namun penting untuk dicatat bahwa hingga saat ini, belum ada bukti resmi yang menyatakan Indonesia sedang dipancing masuk ke perangkap perang. Pernyataan tersebut masih berada dalam ranah analisis dan spekulasi para pengamat. Pemerintah Indonesia sendiri, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, tetap menekankan pendekatan hati-hati dengan mengedepankan investigasi internasional dan jalur diplomasi. Indonesia selama ini dikenal konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang berarti tidak mudah terseret ke dalam konflik bersenjata antar negara atau blok kekuatan. Dalam berbagai pernyataan resmi, pemerintah juga lebih menekankan pentingnya akuntabilitas, perlindungan pasukan perdamaian, dan penghormatan terhadap hukum internasional ketimbang retorika balasan militer. Meski demikian,
Tekanan publik dan dinamika global bisa saja memengaruhi arah kebijakan ke depan, terutama jika hasil investigasi nantinya mengungkap fakta yang mengejutkan. Jika unsur kesengajaan benar-benar terbukti, maka respons Indonesia hampir pasti akan meningkat secara signifikan, baik dalam bentuk tekanan diplomatik, dorongan sanksi internasional, maupun evaluasi keterlibatan dalam misi perdamaian. Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya posisi pasukan penjaga perdamaian di tengah konflik yang semakin kompleks. Di satu sisi, mereka hadir sebagai simbol netralitas dan stabilitas. Namun di sisi lain, mereka juga bisa menjadi sasaran dalam permainan strategi yang lebih besar, di mana setiap serangan tidak hanya berdampak taktis, tetapi juga membawa implikasi geopolitik yang luas. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Terima kasih.